Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiswa Aprilia dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 4 yang mengikuti pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah di kampus Unipma Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dosen saya, Pak Yudi Hartono, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, pemilahan strategi pembelajaran didasarkan oleh berbagai pertimbangan. Terangkanlah berbagai pertimbangan tersebut beserta contohnya. Nah, untuk pertimbangannya sendiri yaitu melalui satu, karakter materi pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Nah, apa saja contohnya? Contohnya yaitu mata pelajaran bersifat eksakta atau lebih tepatnya menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Untuk yang kedua yaitu ketersediaan sarana belajar. Nah, sarana dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Nah, untuk contohnya yaitu adanya ruang khusus sebagai sarana pembelajaran beserta fasilitas penunjangnya. Nah, beserta fasilitas penunjangnya biasanya yaitu seperti papan tulis, meja, kursi, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga yaitu kemampuan dasar siswa. Nah, kemampuan dasar siswa ini di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan ya. Hal ini pun menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Nah, untuk contohnya, kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Nah, untuk yang keempat yaitu ada alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Karena jika waktu yang tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana dengan contohnya yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk soal nomor 2 yaitu terangkan penerapan langkah-langkah metode Jigsaw dan STAT dalam pembelajaran sejarah sebagai contoh pada materi kehidupan manusia purba di Indonesia. Nah, apa saja? Yaitu 1. Guru menyampaikan materi kehidupan manusia purba di Indonesia. 2. Yaitu guru membentuk beberapa kelompok dengan membagi siswanya yang terdiri dari 4 sampai 6 kelompok. Nah, yang ketiga yaitu setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait yang kemudian akan mendapat tugas membaca, memahami untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu guru akan memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individu untuk mengecek terkait pemahaman mereka terhadap materi kehidupan.
manusia purba di Indonesia yang sudah dipelajarinya. Nah, yang terakhir yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu ada terangkan 3 ranah hasil belajar berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom beserta 1 contohnya masing-masing. Nah, jadi yang pertama yaitu ada cognitive domain atau ranah kognitif ya. Nah, di cognitive domain ini berisi perilaku yang menekankan pada aspek intelektual. Nah, contohnya itu pengetahuan ya, pengertian, dan keterampilan berpikirnya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada affective domain atau ranah afektif. Nah, biasanya ini tuh berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Nah, contohnya yaitu minat, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada psikomotor domain atau biasa disebut dengan ranah psikomotor ya. Nah, biasanya ini tuh berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Nah, contohnya yaitu tulisan tangan, terus mengetik, berenang, mengoperasikan mesin. Kemudian untuk soal nomor 4, guru adalah pengelola pembelajaran dengan berbagai keterampilan mengajar yang mesti dimiliki. Nah, terangkan keterampilan mengajar tersebut beserta contohnya. Oke. Yang pertama yaitu ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, contohnya yaitu seorang guru sejarah kelas 10 memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya terkait jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yang kemudian ada siswanya menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan, yaitu keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan suatu perilaku peserta didiknya, yang artinya guru bisa membuat peserta didik menjadi konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya yaitu menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan, memberikan ucapan yang lembut dengan kasih sayang ya tentunya, dan memberikan pujian atau apresiasi bagi peserta. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, biasanya lebih unik ya, biar lebih terkesan. Nah, yaitu dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum dan sesudah pelajaran dimulai, sehingga akan berkesan setelah pembelajaran usai. Nah, contohnya yaitu keterampilan guru dalam menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau bisa juga membuat apresiasi berkaitan dengan materi yang akan dipelajarinya. Nah, yang keempat yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, yaitu guru mampu menciptakan suasana yang kondusif terkait proses pembelajaran yang ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Nah, contohnya yaitu memberikan jadwal piket kepada peserta didiknya agar bertanggung jawab
terhadap kebersihan kelas. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, yaitu munculnya kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif ya. Kadang tidak kondusif lah, apalah, kurang membawa suasana yang baik, membuat guru itu berpikir lebih ekstra dengan yang kemudian guru akan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, contohnya yaitu menyisihkan waktu dalam mengajar untuk membimbing tiap kelompok kecil dan perorangan. Nah, untuk yang keenam yaitu keterampilan mengadakan variasi, yaitu keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didiknya. Nah, contohnya yaitu dengan saat mengajar materi tentang penelitian, guru mengajak peserta didiknya melakukan dan mengamati di sekitar halaman sekolah ya, guna mencari tahu ada perubahan apa saja yang terjadi di sekitar halaman sekolah. Nah, untuk yang ketujuh yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, yaitu keterampilan seorang guru dalam menyampaikan materi pada peserta didiknya. Nah, contohnya yaitu dari keterampilan menjelaskan tersebut, peserta didik atau siswa dapat memperoleh banyak pengetahuan dan dapat memahaminya secara langsung. Nah, untuk yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yaitu keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Nah, contohnya, Bapak atau Ibu guru mendatangi setiap kelompok diskusi, lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan dalam menganalisis masalah hingga diperolehnya suatu kesimpulan. Nah, jadi itu semua tadi ya pertanyaan yang sudah saya jawab dengan sepemahaman saya. Sekian dari saya dan terima kasih banyak. Mohon jika memang suara saya kurang terdengar atau ada suara di sekitar saya yang mengganggu ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Tiswa Aprilia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.